Wanita ini menangis ketika dia melihat suaminya begitu lembut terhadap cinta pertamanya. Dia hanya bisa duduk di antara penonton dan teringat dia pernah memberikan hadiah ulang tahun untuk sang suami. Tetapi suaminya langsung membuang hadiahnya saat itu juga. Kini setelah cinta pertamanya baru saja pulang dari luar negeri, dia langsung pergi menemaninya ke atas panggung untuk berpidato. Wanita itu akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya. Setelah mengirim pesan teks meminta cerai kepada suaminya, dia memilih pulang sendirian. Tetapi dia tidak pernah menduga akan mengalami kecelakaan di perjalanan. Ketika dia terbangun, dia mendapati dirinya telah kembali ke masa-masa di sekolah. Saat ini suaminya adalah teman sebangkunya dan dia mendekati pemuda itu dengan alasan belajar. Dia mengambil kembali kertas ujiannya dan mengatakan bahwa dia tidak akan lagi meminta bantuan pemuda itu untuk menyelesaikan soal. Lalu dia mengambil semua bukunya dan duduk di samping teman baiknya. Pemuda itu tidak mengerti mengapa gadis itu tiba-tiba berubah dan meninggalkan kelas dengan marah. Sepulang sekolah, pemuda itu duduk di mobilnya dan seperti biasa dia menunggu untuk mengantar gadis itu pulang. Tetapi gadis itu berpura-pura tidak melihat mobil keluarganya. Sang pengemudi bertanya apakah dia harus memanggil gadis itu. Tetapi pemuda sombong itu merasa itu akan merendahkan harga dirinya. Baru ketika dia melihat gadis itu masuk ke mobil temannya, dia mulai merasa menyesal. Ketika gadis itu pulang ke rumah, sang ibu mengajaknya untuk makan bersama. Tetapi ketika dia duduk, dia mendapati mejanya dipenuhi makanan laut dan dia alergi makanan itu. Ibunya mengatakan dia tidak lupa soal alerginya. Tetapi sehari sebelumnya putrinya itu memberitahu bahwa teman sebangkunya akan berkunjung dan pemuda itu suka makanan laut. Sehingga sang ibu sengaja menyiapkan makanan itu untuk si pemuda. Sang ayah secara langsung menyalahkan gadis itu karena tidak mengundang teman sebangkunya untuk makan bersama. Hal itu menyebabkan dia telah kehilangan peluang bisnis yang bagus dengan keluarga si pemuda. Gadis itu akhirnya mengerti mengapa orang tuanya selalu menyuruhnya menyanjung suaminya di kehidupan masa lalu. Ternyata mereka telah lama mendambakan keluarga si pemuda yang kaya raya. Bahkan setelah dia menikah, ayahnya sering meminta uang kepada suaminya. Akhirnya dia menyadari itulah sebabnya mengapa suaminya selalu memandang rendah dirinya. Dengan marah dia meninggalkan meja makan dan memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan si pemuda dalam kehidupan ini. Tetapi temannya tidak tahu bahwa gadis itu sudah tidak ingin mengejar pemuda itu dan diam-diam mengundangnya bersama teman sekelas lainnya untuk makan bersama. Yang mengejutkannya, cinta pertama suaminya juga ada di sana dan duduk di sampingnya. Dia mencari alasan untuk pergi ke kamar kecil dan meninggalkan meja makan. Ketika dia keluar, dia kebetulan melihat wanita itu menyatakan cintanya kepada si pemuda. Dia buru-buru berbalik untuk pergi, tetapi dia bertabrakan dengan seorang pelayan. Hal itu membuat dua orang di dalam menyadari kehadirannya. Tetapi saat ini si pemuda menolak wanita itu dan memilih mengejar sang gadis. Dia bertanya mengapa gadis itu selalu menghindar dan sang gadis menjawab dia ingin mencari pria lain selain pemuda itu. Itu membuatnya terkejut dan dengan marah dia pergi meninggalkannya. Saat ini sang gadis menjadi dilema. Di satu sisi dia sangat mencintai pemuda itu dan di sisi lain dia tidak ingin dikhianati. Hingga akhirnya si pemuda menyadari bahwa gadis itu telah terlahir kembali. Karena dari setiap soal ujian gadis itu sudah mengetahui semua jawabannya. Gadis itu pun mengakuinya dan dia menceritakan kehidupan masa depan yang sudah dia lalui. Setelah mengetahui semuanya, si pemuda berjanji bahwa dia tidak akan melakukan semua itu karena dia sangat mencintainya. Akhirnya gadis itu luluh dan dia mau menerima si pemuda berharap dia tidak akan disakiti lagi.